TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, para orang tua saya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tamat dari Mesir 2021, Bapak Ibu, masih amat sangat muda sekali. Dan ada adik kelas saya di Mesir yang ayahnya mungkin ada di sini, Pak Haji Asmuni. Masya Allah, Fauzan Al-Khairi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah disampaikan tentang hikmah-hikmah mungkin ketika peringatan Hijriyah, peringatan tahun baru Islam. Mungkin saya hanya menambahkan beberapa hikmah kecil saja pada kesempatan kali ini dari peristiwa agung, peristiwa monumental hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Hikmah pertama tidak lain adalah segala sesuatu akan bernilai di sisi Allah bergantung kepada niatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat bisikan dari malaikat Jibril alaihi salam bahwa Muhammad, pemuka-pemuka Quraisy kemarin mengadakan perkumpulan di Darun Nadwah, tidak lain adalah untuk membunuh engkau. Sekarang bagaimana caranya engkau menyelamatkan diri dari kejaran kafir Quraisy? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi tugas yang dibagi oleh Rasulullah. Sahabat yang mendampingi dalam perjalanan hijrah bernama Abu Bakar Siddiq merangkap sebagai seorang mertua. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang saat itu amat sangat muda belia, dialah yang tidur di tempat tidur Nabi. Ada Amir bin Bukhaira, dialah yang mengembala kambing di sekitar Jabal Thur, di kaki bukit Jabal Thur, sehingga bisa mengintai kafir Quraisy kalau seandainya mereka bergerak menuju Jabal Thur. Kemudian ada lagi Asma binti Abi Bakrin, seorang perempuan anak dari Abu Bakar Siddiq, dialah yang mengantarkan makanan ke Gua Thur. Ini juga makna bahwa perempuan memiliki kedudukan yang amat sangat mulia dalam Islam. Dulu ada sahabat Nabi perempuan namanya Ummi Atiyah, selantiasa mengikuti Rasulullah dalam ghazawat, peperangan-peperangan, akan tetapi dia tidak perang dengan pedang. Dialah yang menyediakan makanan, dialah yang mengobati sahabat ketika terluka dalam peperangan. Maka kata Nabi, man jahaza ghazian faqad ghaza, siapa yang menyediakan makanan, sejatinya siapa yang menyediakan perbekalan untuk berperang, sejatinya dia pun mendapat pahala jihad fi sabilillah. Kemudian ada Abdullah bin Uraiqid, dialah penunjuk jalan dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Abdullah bin Uraiqid merupakan seorang Yahudi non-Muslim. Ini maknanya bahwa kita mesti harus menjaga toleransi sosial kepada sesama.
toleransi akidah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tak boleh dicampur adukkan antara agama, ajaran suatu agama. Agama yang paling diridhai Allah adalah agama Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia akan merugi di hadapan Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka dia di akhirat akan menjadi orang yang amat sangat rugi. Itulah yang ditanamkan kepada santri-santri Al-Zaitun oleh Panji Gumilang, menanamkan simbol-simbol Yahudi. Hafeno salam alaihim, salam kepada salam orang-orang Yahudi. Oh, ini cuma salam biasa, sama seperti assalamualaikum. Beda, sebab dia ada unsur-unsur simbol-simbol keagamaan. Memang sebagian ulama Mesir membolehkan seorang pemimpin menyampaikan salam kepada orang-orang yang di luar dari Islam, sebab yang dia pimpin tidak saja yang beragama Islam. Salam nama budaya, salam sejahtera, tapi yang lebih selamat dia meninggalkan hal tersebut. Begitu menurut para ulama, karena sudah masuk pada kategori tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti ajaran suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi, au menjadikan dia sebagai muslim yang hakiki. Bagaimana pendidikan orang tua? Ada tak orang tua yang mengarahkan anak kepada Majusi? Majusi adalah agama yang menyembah api di Persia. Kalau ada orang tua, ini yang harus hati-hati. Kalau ulang tahun, jangan menyediakan lilin yang ada apinya. Lalu sebelum api itu ditiup, bermunajat di hadapan Allah, berdoa dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Demikianlah yang dikerjakan oleh orang Majusi. Mereka bermunajat di hadapan api. Maka itu juga na'udzubillah tasyabbuh kepada sesuatu yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyahudikan, menjadikan anak sebagai Yahudi, menanamkan simbol-simbol Yahudi. Na'udzubillah min zalik. Kata Panji Gumilang, jangan lihat Bani Israel itu yang sekarang, Israel yang ada di tanah Arab. Mereka itu memang penjajah. Tengoklah Israel yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Nama lain daripada Yakub Israel. Isra hamba, il Tuhan, hamba Tuhan. Maka lihatlah dia. Tapi kan kita tahu bahwa Yakub itu punya keturunan lagi. Keturunannya ada 12. Ada Lewi, ada Binyamin, ada Yusuf, ada Yahuza. Yahuza lah cikal bakal penamaan Yahudi. Sehingga keturunan-keturunannya itu Bani Israel adalah kelompok yang amat sangat mendustakan ayat-ayat Allah. Dulu Nabi Musa disuruh bertahanus 40 malam di Bukit Tursina. Ketika bertahanus menunggu turunnya wahyu yaitu Taurat, dititipkan Bani Israel kepada Nabi Harun, saudara kandungnya. Akan tetapi Bani Israel malah memilih menyembah patung Samiri, patung yang mirip dengan patung lembu. Sehingga mereka sejak ada Nabi Musa saja mereka mengingkari nabinya, apalagi ketika Nabi Musa telah meninggal dunia. Bani Israel dimurkai Allah
Yahudi dibenci Allah sebab mereka membunuh para nabi dan rasul dengan cara yang batil. Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimudz dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Mereka itu dimurkai Allah. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq, mereka membunuh para nabi dan rasul. Di antara nabi yang mereka bunuh Nabi Yesaya, sebab Nabi Yesaya menasihati mereka tinggalkan berhala. Nabi Yesaya mereka bunuh. Kemudian zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, mereka adalah kelompok agama yang bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kelompok yang tak pandai bersyukur ketika mereka di Tih itu perbatasan Palestina dan Mesir, gurun. Mereka dalam kondisi kepanasan, karena panasnya Mesir itu kalau sedang musim panas 50 derajat Celcius, sama seperti Saudi Arabia. Jangan sampai kita keluar dari masjid tanpa sendal balik ke hotel, melepuh kaki sebab panas. Ketika mereka kepanasan, tolong naungi kami wahai Musa. Maka turun ayat yang menjelaskan pada zaman Nabi, mengkisahkan tentang Bani Israel yang dulu dinaungi oleh awan. Wa zallalna alaikumul ghamam wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Kau ingatlah ketika kami naungi kalian dengan ghamam, awan langsung menutupi di atas kepala mereka. Akhirnya mereka merasakan teduh. Dan kami turunkan kalian makanan dari surga yang bernama al-manna wassalwa. Al-manna artinya adalah at-taranju, makanan seperti lemon. Sebagian lain menafsirkan al-asal al-abyad. Al-asal al-abyad yaitu madu berwarna putih. Sedangkan as-salwa lahmul asafir al-matbukhah, daging burung yang sudah matang, yang sudah masak, tinggal makan lagi. Dua makanan yang dikasih kepada Bani Israel, al-manna was-salwa. Tapi apa yang mereka katakan? Yang kami terima hanya satu makanan saja. Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami tak sabar wahai Musa dengan kondisi seperti ini, makanan cuma satu. Padahal yang dikasih makan kepada mereka berapa, Bu? Dua, al-manna was-salwa. Sama seperti orang yang sudah anak mungkin dikasih uang sama bapaknya 200.000. Ketika ditanya sama emaknya, berapa nak dikasih bapak tadi? 100.000 cuma, Ma. Itu Bani Israel. Sebab apa? Sebab dikasih dua dibilangnya satu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat ini amat sangat penting. Niat ditanamkan di dalam hati kita. Sebab itulah ada seorang sahabat ketika dia hijrah sampai di kota Madinah, dia menikahi seorang perempuan. Nama perempuan tersebut Ummu Qais. Lalu turun keluar hadis Nabi. Itulah menjadi sebab asbabul wurud keluarnya hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya ini untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, mendapatkan ridha Allah dan ridha dari Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha, kalau hijrah dia untuk mendapatkan dunia, dia akan dapatkan dunia. Aw imra'atin yankihuha, atau untuk mendapatkan perempuan dia akan dapatkan wanita tersebut. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau orang berdakwah hanya untuk mencari popularitas, dia akan dapat popularitas.
tapi belum tentu dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hanya mendapatkan amplop dengan menggunakan mazhab amplopia, maka dia akan mendapatkan amplop tersebut. Amplop itu Bapak Ibu, mazhab amplopia itu mazhab ke-6 setelah mazhab Soekarno. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah seseorang bagaimana niat dia, ibadah seseorang bagaimana dengan niat dia. Maka hadis ini disebut dengan para ulama disebut dengan ummul hadis, induknya hadis. Sebab hadis, kitab-kitab hadis para ulama selalu dimulai dengan hadis tentang niat. Sedangkan Al-Quran, induk Quran, ummul kitab adalah Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah dimulai atau permulaan surat pembuka dari Al-Quranul Karim. Maka penting niat ini. Niat kita dalam ibadah, dalam mazhab Syafi'i berniat itu ma'allun niyah. Niat itu an-niyatu muqaranatun bil a'mal. Niat itu sejajar dengan amal. Kalau kita sedang melaksanakan ibadah haji, maka niat kita saat kita berihram, labbaik Allahumma hajjan, sengaja aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah haji. Kalau kita berwudu, maka kita berniat saat kita membasuh wajah. Kalau kita salat, maka niat kita saat kita takbiratul ihram. Kecuali puasa, niat puasa mesti di malam hari. Karena kata Nabi, man lam yubayyit an-niyyata fala siyamalah. Siapa yang malam hari tak berniat, tak sah puasanya. Makanya niat puasa kita itu nawaitu sauma ghadin, sengaja aku puasa esok hari. Jadi tidak disebutkan nawaitu saumal yaum, sengaja aku puasa hari ini, tidak. Tapi nawaitu sauma ghadin. Sebab berniat itu mesti harus di malam hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi niat itu melapaskannya dalam mazhab Syafi'i mustahabun. At-talaffuzu bin niyyah mustahabun, melapaskan niat. Usalli nawaitu, hukumnya tidak lain adalah dianjurkan, tidak wajib. Karena kalau seandainya wajib, bagaimana kalau seandainya kita ingin mandi janabah sedangkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam kamar mandi, haram. Oleh sebab itu melapaskannya tidak lain adalah lidaf'il waswasah, menolak keraguan-raguan yang ditiupkan oleh syaitan. Maka kita hendaknya mestinya melapaskan niat. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Ambali, niat itu beberapa saat sebelum amal, sebelum salat. Makanya kalau kita tengok imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka berniat itu langsung saja Allahu Akbar. Tidak seperti kita Allahu Akbar. Kenapa demikian? Karena saat itulah kita memasang niat. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Makanya kita husnuzan dengan orang yang ketika takbiratul ihram lama, bahkan dia mengulang-ulang Allahu Akbar. Allah belum pas lagi niatnya, maka diulangnya lagi Allahu Akbar. Belum pas diulang lagi Allahu Akbar. Pernah lihat orang macam itu Bapak Ibu? Ada lagi yang diputar-putar supaya lama Allah. Tapi sejatinya kalau orang mengkaji lebih dalam, bahwa niat itu ketika melapaskannya cuma dianjurkan, tetaplah niat itu di dalam hati. Sebab kata Imam Suyuti, Abdurrahman Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Asbah wan Nazair, mahallun niyyati al-qalbu, tempat niat adalah di dalam hati. Kalau sudah tertancap di dalam hati, maka sah suatu amal. Tapi kalau seandainya tidak ada niat sama sekali, maka tidak sah suatu amal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hikmah kedua
kesetiaan seorang sahabat, kesetiaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq beserta Rasulullah ketika hendak hijrah tidak langsung mengarah ke arah Madinah, putar arah supaya mengelabui kafir Quraisy. Maka mereka berjalan menuju Jabal Thur, bukit batu yang amat sangat terjal. Naik ke atas Jabal Thur, kemudian sebelum masuk ke dalam gua, dan kisah ini masyhur, tapi kisah ini adalah kisah yang sahih. Sebelum masuk ke dalam gua, Abu Bakar Siddiq menahan Rasulullah di depan pintu gua. Ya Rasulullah, berhenti sebentar, aku ingin cek kondisi yang ada di dalam gua. Abu Bakar Siddiq mengecek apakah di dalam gua tersebut ada hewan-hewan yang bisa membahayakan Rasulullah, sehingga ketika aman barulah dia mempersilahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk. Masuklah wahai Rasulullah, semua sudah aman. Ketika Rasulullah tidur, dia tidur di pangkuannya Abu Bakar Siddiq. Terbangun baginda Nabi karena ada air yang menetes di wajahnya. Air apa ini wahai Abu Bakar Siddiq? Air apa ini wahai Abu Bakar? Air mataku wahai Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Aku digigit oleh seekor kalajengking di kakiku wahai Rasulullah. Kenapa engkau tidak bangunkan aku? Bagaimana mungkin aku sanggup membangunkan seorang kekasih Allah, manusia dengan predikat akhlak terbaik yang Allah memuji di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu begitu agung, keindahan akhlakmu ya Rasulullah. Kemudian tunjuk ajarmu yang engkau berikan kepada kami. Kami bertanggung jawab atas keselamatan engkau. Begitulah kesetiaan sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat menurut para ulama syaratnya man laqiyan Nabi, jumpa dengan Nabi, amana bihi, beriman kepada Nabi, wa mata 'alal Islam, mati dalam kondisi muslim. Yang jumpa dengan Nabi tidak beriman kepada Nabi bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, Musailamah Al-Kadzab, Abu Janda, Abu Gosok, atau abu-abu yang lainnya, itu bukan sahabat, karena mereka jumpa tapi tidak beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, hidup semasa beriman kepada Nabi tapi dia tak jumpa dengan Nabi, maka dia bukan sahabat. Siapa di antaranya Bapak Ibu? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni seorang pemuda dari Yaman. Tak ada satupun yang mengenalnya. Penduduk bumi tak mengenal Uwais Al-Qarni, tapi malaikat-malaikat Allah penduduk langit kenal dengan Uwais Al-Qarni. Sebab apa? Nabi pernah menyampaikan salam melalui Umar bin Khattab. Ya Umar, sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni. Kemudian ketika Rasulullah sudah wafat, dan saat itu setelah selesai Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, naik Umar bin Khattab menjadi khalifah. Setiap kali datang kafilah dari Yaman untuk menunaikan ibadah haji, Sayyidina Umar bertanya, apakah di sini ada Uwais Al-Qarni? Di sini tak ada Uwais Al-Qarni wahai khalifah. Tahun berikutnya, adakah di sini Uwais Al-Qarni? Uwais tak bersama kami wahai khalifah. Dan tahun berikutnya, adakah di sini Uwais Al-Qarni? Aku wahai khalifah. Wahai Uwais, Rasulullah menyampaikan salam kepada engkau. Tidakkah engkau rindu berjumpa dengan Rasulullah? Lalu apa kata Uwais? Aku rindu dan ingin berjumpa dengan Rasulullah. Akan tetapi wahai khalifah, di rumahku ada ibundaku yang harus aku urus, yang harus aku jaga, yang harus aku rawat. Kemana-mana aku yang menggendongnya, sehingga aku tidak bisa meninggalkan ibundaku wahai khalifah. Sehingga penduduk langit Bapak Ibu sekalian mengenal Uwais. Sebab apa? Sebab dia berbakti kepada ibunya yang telah mengandungnya dalam kondisi yang amat sangat lemah, yang telah melahirkannya, berjuang mengorbankan nyawanya.
yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Makanya seorang ibu 3 kali disebutkan oleh Rasulullah, sedangkan ayah cuma 1 kali. Tapi Rasulullah tahu cara memuliakan seorang ayah. Ketika seorang ayah meninggal dunia, jangan kalian sakiti anak yatim, jangan kalian hardik anak yatim, karena kalian pendusta agama dan kalian menyakitiku kalau kalian menyakiti anak yatim. Sebab Nabi ketika beliau lahir ke dunia belum sempat melihat wajah ayahanda tercinta. Oleh sebab itu jangan kalian menyakiti anak yatim. Dan Nabi menegaskan, ana wa kafilul yatim kahatain yaumal qiyamah. Aku bersama anak yatim yang memuliakan anak yatim. Kahataini seperti 2 jari ini kedekatanku di hari kiamat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ketika orang menghardik memakan harta anak yatim, jangan harap dapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang ibu sanggup membesarkan anaknya 10 orang dengan penuh kasih sayang, tapi seorang anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. 10 orang anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Sekarang banyak anak yang sudah besar, sudah dewasa, tak lagi dia mau menelpon ibunya. Dia hanya berkunjung sekali setahun. Dia sibuk dengan karirnya. Dia tak peduli lagi dengan surga yang ada di rumahnya. Sibuk mencari surga yang amat sangat jauh. 20 tahun menantinya, menunggunya, harus berangkat haji, padahal di rumahnya ada surga yang bisa dia dapatkan, yaitu ridha dari ibunya. Nanti kalau sudah meninggal ibu tadi, bang, menyesal, baru bisa mengenang rehal tempat dia mengaji, mukena dia pakai untuk berangkat ke masjid, kemudian kursi tempat dia duduk memberikan petuah kepada kita. Menyesal, ya Allah, kembalikan ibuku ke muka bumi, aku mau berbakti ya Allah. Mana bisa lagi. Lantar ji'al ayyamul lati madat, yang berlalu tak akan pernah kembali. Hari ini hari Jumat, minggu depan Jumat, jumpa dengan Jumat kembali. Tapi yang Jumat ini sampai hari kiamat tak akan berulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengorbanan sahabat. Sahabat sejati itu tidak lain adalah ada di saat kita susah, di saat kita senang dia ada, di saat kita susah pun dia ada. Itulah sahabat. Dalam syair dikatakan, wa in qalla mali fala khillun yusahibuni. Kalau hartaku tak ada sedikit, hartaku sedikit, tak ada orang mau berkawan. Wa in zada mali fa kullun nasi khullani. Tapi kalau hartaku banyak, semua orang mendekat, semua orang mengaku itu keponakanku, itu sahabatku, itu kawanku. Ketika dia sudah masyhur, sudah terkenal, barulah itu dulu aku yang menyekolahkan, itu dulu aku yang masukkan dia PNS. Ini bahaya. Ini yang disebut dengan oleh Nabi Al-Mannan. La yadkhulul jannah Al-Mannan. Tak masuk surga orang yang menepuk dada menghitung jasa. Itu kalau bukan aku, itu kalau bukan aku, itu kalau bukan aku. Karena inilah ini merusak perasaan seseorang. Maka kata Allah dalam Quran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan baik kemudian maaf lebih baik daripada sedekah yang diikut sertakan dengan mengumpat, yang diikut sertakan dengan merusak perasaan orang yang kita beri. Datang orang bawa proposal ke rumah, Pak, ini bantuan untuk pesantren. Ini pesantren apa? Bagaimana pengelolaannya kok bisa keliling-keliling seperti ini? Lebih baik tidak memberi daripada memberi, kemudian diikut sertakan dengan menyakiti perasaan orang. Sama seperti orang yang menghitung jasa, sehingga jasa itu Bapak Ibu, kalau seandainya kita berbuat baik, biarlah itu menjadi catatan baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita sebut-sebut akan hangus apa yang telah kita berikan. Tapi orang yang dikasih jasa, dibantu, maka perlu tahu juga
bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsana ilaika fakafi'uhu, siapa yang telah berbuat baik balaslah. Kalau bisa dibalas dengan memberi hadiah, beri hadiah. Fa illam tajidu fad'u lahu, kalau tak ada doakan dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kesetiaan sahabat ada di saat senang, ada di saat susah. Sahabat yang baik itu adalah yang saling menunjukkan ke dalam kebaikan. Kalau tidak, kalau kita hanya bersahabat hanya untuk urusan bisnis, kita khawatir nanti di hari kiamat kita menjadi bagian dari ayat Allah yang mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Nanti di hari kiamat kawan satu dengan kawan lainnya akan saling bermusuhan, kata Allah, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang mengajak ke dalam kebaikan. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu bagaimana agama kawannya, bagaimana agama sahabatnya. Kalau agama sahabatnya baik, maka dia pun akan ikut baik. Hikmah berikutnya tidak lain adalah memakmurkan masjid. Nabi SAW ketika sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah, ada dua hal penting yang dikerjakan baginda Nabi, Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah menyatukan kaum muhajirin dan ansar, dan itu menandakan bahwa mengisyaratkan pentingnya ukhuwah Islamiyah, pentingnya persatuan. Sebab kesuksesan itu kuncinya adalah persatuan. Kalau ada di tengah masyarakat ini yang feodal, tak bisa hidup bersosial, dia hidup masing-masing saja, maka tidak akan ada kemajuan di suatu kemasyarakatan tersebut. Karena miniatur kemasyarakatan itu, miniatur kehidupan itu adalah hidup bermasyarakat. Disitulah kita akan bisa belajar tentang tenggang rasa, tentang kebersamaan. Yadullah ma'al jamaah, keberkahan dari Allah itu ada pada jamaah, kebersamaan. Oleh sebab itu disatukanlah kaum muhajirin dan ansar. Kemudian yang kedua yang dikerjakan oleh Nabi ketika sampai di Madinah adalah membangun masjid. Nabi tidak membangun pasar, Nabi tidak membangun rumah. Yang dibangun oleh baginda Nabi adalah masjid. Masjid itu dikenal dengan Masjid Quba, masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan. Disebutkan dalam Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid Quba dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada masjid yang dibangun tidak dasar ketakwaan, disebut dengan Masjid Dirar, dibangun oleh kaum munafikun yang ada di Madinah, hanya sebatas tandingan dari Masjid Quba, tidak jauh dari Masjid Quba. Mereka membangun juga, tidak lain adalah untuk memecah belah umat Islam. Maka kalau seandainya ada masjid kemudian dibangun di dekat situ juga 100 meter dari situ masjid lagi, dengan niat tandingan supaya ikut dengan kami aja, kami ini yang sesuai ahlu sunnah, yang lain tuh masjid sebelah ahlul bid'ah, maka ini juga bisa dikatakan Masjid Dirar, masjid tandingan, masjid yang penuh dengan kemudaratan. Karena yang dibicarakan adalah ghibah. Kaum muslimin yang sana bukan ahlu sunnah, kita yang di sini adalah ahlu sunnah wal jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu khutbah Profesor Dr. Jamal Faruq, mantan dekan Fakultas Dakwah di Universitas Al-Azhar, saya dengar beliau mengatakan, al-masjidu afdalu biqa'il ardil ladzi kana fihi barakah. Masjid itu adalah potongan tanah terbaik dari bumi Allah yang di dalamnya terdapat keberkahan. Oleh sebab itu masjid Nabi SAW Isra dari masjid, Mi'raj juga dari masjid. Kemudian masjid yang ada di Palestina tidak lain adalah masjid yang diberkahi, alladzi barakna haulahu, di sekelilingnya kami berkahi, kata Allah, sehingga keberkahan itu tidak dicabut oleh Allah
Makanya orang Palestina tidak akan pernah meninggalkan Palestina, karena mereka akan tetap berjuang untuk Baitul Maqdis. Anak-anak kecil ketika ditanya, kau mau jadi apa dewasa nanti? Hafiz Quran. Kau mau jadi apa? Syahid membela Al-Aqsa. Orang Palestina ditawarkan kehidupan mentereng oleh Zionis. Kami kasih uang, tinggalkan Palestina. Mereka tak mau meninggalkan Palestina, karena di situ ada ulal qiblatain, kiblat pertama umat Islam yang amat sangat diberkahi oleh Allah di sekelilingnya. La tusaddur rihal illa salasati masajid. Jangan kalian punya keinginan. Berapa menit lagi, Pak? 2 menit. Jangan kalian punya keinginan berangkat berpergian. Sekarang banyak orang yang bangga bisa ke Eropa, ke Malaysia, bisa ke Cina, bisa ke Amerika. Kata Nabi, jangan bangga kalian, jangan punya keinginan yang amat sangat kuat berpergian kecuali ke 3 tempat, yaitu Masjidil Haram yang ada di Makkah, wa Masjidi Haza, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. 3 tempat itu yang amat sangat mulia. Kalau yang sudah pernah ke Makkah dan ke Madinah, maka niatkan mudah-mudahan sampai ke Masjidil Aqsa. Tempat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid zaman dulu Bapak Ibu tidak sekedar dipakai untuk salat, untuk ibadah, tapi juga tempat untuk berbicara politik. Politik yang dimaksud adalah siasah, strategi memenangkan peperangan, strategi memajukan perekonomian, pendidikan dan pengajaran. Dibicarakan sahabat di dalam masjid. Bahkan masjid dipakai untuk akad nikah. Kata Nabi, a'linu an nikah, buat akad di masjid. Wa ja'aluhu fil masajid, buat akad ini masjid, i'lankan, publikasikan. Wadribu alaihi bidufuf, pukulkan gendang, tanda kegembiraan. Jadi bicara tentang politik dalam masjid itu boleh. Yang tak boleh mempolitisasi masjid. Ini sajadah 2 gulung, pilih aku 2024. Rufi'al qalam an thalasin. Kata Nabi, qalam, pena malaikat itu tak akan mencatat dosa kita kepada 3. Anin naim hatta yastayqiza, kepada orang yang tidur sampai dia bangun, dosa tak akan dicatat. Jadi kalau seandainya orang salat subuh terlambat bangun jam 8 dia bangun qada saat itu, diganti, dosa tak akan dicatat. Wa anis sabi hatta yahtalima, dan kepada bayi sampai dia baligh tak akan dicatat dosa. Wa anil majnun hatta yaqila, dan orang gila sampai dia berakal tak akan dicatat dosanya. Maka beruntung jadi orang gila, sebab tak dicatat dosanya Bapak Ibu. Sekarang belum lagi, nanti 2024. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.